bahwa dana desa untuk tahun 2021 ditargetkan juga untuk kegiatan SDGs desa ini. SDGs itu adalah kegiatan yang berkelanjutan untuk mengatasi kekurangan, mengatasi tentang kemiskinan, mengatasi kelaparan, untuk meningkatkan ekonomi yang ada di desa saja. Yang mana dana desa yang diluncurkan di tahun anggaran 2021 ini adalah prioritas untuk SDGs. Di sini SDGs desa bertujuan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, sehingga dana desa ini bisa jadi untuk RTLH, untuk jabanisasi, untuk BLT GD, sehingga bisa mengurangi kemiskinan. Makanya setelahnya panjenengan data semuanya nanti akan menjadi bahan di RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa, yang di situ mempunyai usia 5 tahun yang akan diperpendek menjadi RKPDes, rencana kegiatan pembangunan desa 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabin Kamtibmas Desa Sadang, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Sadang, dan yang terhormat Pak Tajab selaku pendamping SDGs Desa, dan para hadirin saya hormati pula. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi untuk acara sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di sini mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, seperti yang sudah dengan ketahui bahwa pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang apa itu SDGs desa. Jenengan diundang selaku menjadi petugas nanti yang akan terjun langsung ke masyarakat sesuai dengan peraturan Menteri Desa bahwa dana desa untuk tahun 2021 ditargetkan juga untuk kegiatan SDGs desa ini. Dan nanti beberapa tujuan-tujuan yang ingin kita capai, diantaranya ini juga termasuk untuk nanti kita merencanakan pembangunan yang ada di desa agar supaya berkelanjutan. Jadi sasarannya, tujuan dari adanya kegiatan SDGs desa ini adalah untuk membuat desa ini desa tanpa kemiskinan, desa ramah perempuan, diantaranya itu. Dan di masa-masa COVID-19 ini memang tidak mudah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tapi di situ, di dana desa itu harus Pak ya dianggarkan untuk kegiatan SDGs ini agar nanti keluhan di masyarakat dan permasalahan yang ada di desa bisa ditangani. Cukup dari saya, mohon nanti dari pendamping apa saja tugas panjenengan nanti akan dijelaskan apa itu SDGs, dan nanti juga akan ada pembekalan untuk petugas setelah minggu depan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala yang saya hormati Ibu Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Kabin Kamtibmas Aswadi, Budi
Puji selaku Babinsa Desa Sadang, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, mbak-mbak, mas-mas, calon Pokja relawan SDGs tahun anggaran 2021 yang saya banggakan. Alhamdulillah, wassyukurillah, pada kesempatan siang setengah sore ini kita semua bisa berkumpul memenuhi undangan pemerintahan desa, yakni yang pertama adalah terkait sosialisasi SDGs, yang kedua pembentukan Pokja relawan. Semuanya dengan ridho dan taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kenikmatan nikmat Islam, iman, sehat, walafiat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja. Mungkin banyak yang tanya apa itu SDGs. Bahasa kerennya adalah SDGs, tetapi kita semua ini adalah orang Jawa tulen, wong Jawa asli, apa muni SDGs kangelan jadi SDGs wis apa anane. Yang jelas SDGs itu adalah kegiatan yang berkelanjutan. Kegiatan yang berkelanjutan, yang mana betul yang dikatakan oleh Bu Inggi untuk mengatasi kekurangan, mengatasi tentang kemiskinan, mengatasi kelaparan, untuk meningkatkan ekonomi yang ada di desa Sadang. Bagaimana caranya di situ? Pasti semuanya butuh anggaran nominal dana. Maka saya selaku mitra dari Kementerian Desa, yang mana dana desa yang diluncurkan di tahun anggaran 2021 ini adalah prioritas untuk SDGs. Sesuai dengan regulasi undang-undang bahwasanya dari undang-undang desa ada terus diluncurkan lagi dengan Kementerian Desa dan ada perpresnya itu terkait SDGs. Di sini SDGs desa bertujuan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Nah, tanpa kemiskinan itu bagaimana caranya? Apakah pemerintahan desa bisa bergerak sendiri? Belum tentu. Sehingga pada kesempatan siang setengah sore ini panjenengan semua diundang untuk selaku pendata Pokja yang berbasis pada zona RT masing-masing. Sehingga tahu persis, gak mungkin Bu Inggi keluyuran sampai tekan Karanglor, Karangkulon, tidak mungkin. Gitu. Makanya membutuhkan panjenengan semua. Mana kira-kira warga RT 1, RW 1 ini yang perlu dibangun? Ini diantaranya adalah desa tanpa kemiskinan yang perlu dibantu, sehingga dana desa ini bisa jadi untuk RTLH, untuk jabanisasi, untuk BLT-DD, sehingga bisa mengurangi kemiskinan. Desa tanpa kelaparan dibantu dengan bantuan langsung tunai dana desa. Saya kira pada tahun-tahun ini tidak ada ya orang yang kelaparan. Mosok boten. Nah, kenyataan sekarang orang aja jadi makanan sapi. Cek biyen, cek cileku, niku kan orang dipangan menungso. Masa ini sego jagung dia sekarang. Arang lah, Mas Min lah masih awake ndadine ngono. Kok kowe kelaparan sangkane tak kondian ngoten. Tidak ada. Yang ketiga adalah desa sehat dan sejahtera.
Nanti di dalam pendataan ini, makanya di sini desa sehat dan sejahtera. Apakah rumahnya itu mempunyai jendela? Di situ ada pilihan tidak dan ya. Berfungsi atau tidak. Nah, makanya itu desa sehat. Nah, sebenarnya dalam desa sehat ini rumah kan harus ada ventilasi yang berguna, yang bermanfaat. Asinan terus lembek. Ngene betul. Ya awake ya putih-putih ndak kaya pitik horeng ngono. Pitik potong. Dan sejahtera. Sejahteranya ini yang ribet. Kalau saya pikir terkait sejahtera itu kembali pada nafsi-nafsi, pada diri kita masing-masing. Kapan disyukuri, insya Allah ya sejahtera. Tetapi kalau memandang di atasnya terus, tidak akan menjadi sejahtera. Nggih. Nggih apa betul? Pasti itu. Tetapi kalau kita belajar la in syakartum la azidannakum, insya Allah akan sejahtera. Tetapi kalau memandangnya itu ke atas, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, ya ngenas, orang iso mati gering, ya mati garing. Itu sejahtera. Pendidikan desa berkualitas. Jadi di dalam pendataan nanti itu pendidikan harus didata. Berapa jumlah warga desa Sadang ini yang mempunyai pendidikan jenjang formalitas D3, SMA, S1, S2, S3. Itu semuanya nanti akan terupdate dalam aplikasi SDGs. Sehingga desa ini akan berkualitas mengangkat indeks desa membangun atau IDM. Alhamdulillah untuk Sadang sudah IDM-nya sudah maju. Sudah maju. Bahkan untuk tahun 2021 mandiri sakit buatan Mas Agus. Sampun mandiri ya. Nah, kalau mandiri insya Allah tahun 2022 insya Allah dana desanya naik dulu. Tapi insya Allah kalau bungkun naik aku terujar ya. Keterlibatan perempuan desa, emansipasi wanita. Jadi di desa wanita harus setidaknya diikut sertakan di dalam SOTK tersebut. Ada tim penggerak PKK-nya, ada posyandunya, baik dari PKR maupun dan lain sebagainya. Itu perempuan diikut sertakan karena sudah emansipasi wanita. Alhamdulillah kalau saya lihat data 23 Pokja ini dari perempuan sudah memenuhi 30%. Berarti sudah keterlibatan perempuan desa. 6 desa layak air bersih dan sanitasi. Di dalam pendataan dijelaskan di situ apakah warga tersebut memakai air pump atau air sumur atau beli isi ulang. Makanya layak air bersih dan sanitasinya. Pembuangan limbahnya kemana? Ke drainase atau jubin atau diambil juga pihak. Desa berenergi bersih dan terbarukan. Akhir-akhirnya di situ setelahnya dengan survei data akhir-akhirnya yang terakhir itu kumuh atau bersih. Pertumbuhan ekonomi desa merata. Nah, ini jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu berarti tidak merata. Alhamdulillah untuk pemerintahan negara sudah mengatur tentang UMR. Prakteknya yang ribet, teorinya sudah pas. Ya, semuanya upah minimum rakyat itu sudah dibuatkan. Ya. Tapi bagaimana caranya untuk ekonomi desa merata?
Sehingga dari beberapa bantuan pemerintah sudah bisa meluncurkan ke masyarakat yang perlu butuh bantuan. Ada bantuan UMKM, ada bantuan padat karya. Tinggal panjenengan semua itu aktif di situ atau tidak. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Makanya setelahnya panjenengan data semuanya nanti akan menjadi bahan di RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang di situ mempunyai usia 5 tahun yang akan diperpendek menjadi RKPDes, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 1 tahun. Sehingga infrastruktur panjenengan yang jenengan data di kuesioner RT, survei RT itu kelihatan luas RT itu berapa jalan lingkungannya yang sudah dibangun, berapa yang belum, berapa drainasenya yang sudah dibangun, yang butuh bantuan drainase berapa kilometer, itu akan muncul di situ. Sehingga tim pendata berhubungan dengan desa, admin desa, untuk menggodok mana yang skala prioritas infrastrukturnya sesuai dengan kewenangan lokal desa. Tek kalau bangun kabeh wong bantuane mung 800 yuta, ya tidak mungkin dalam 1 tahun, gitu Bu, tidak mungkin. Itu makanya panjenengan itu datanya harus valid. Di sosialisasi ini sekaligus dalam pembekalan panjenengan. Yang ke-10, desa tanpa kesenjangan, tanpa bersenjang, jadi berkelanjutan. Makanya SDGs ini adalah kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Itu SDGs. Kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi banyak yang tanya, Pak, kalau mendata orangnya di sana, gimana? Carilah data yang termudah dulu, karena semuanya itu akan melihat pada progres. Sehingga progresnya kok baru 50%, nanti didata lagi, di verbal lagi, akan naik lagi, sehingga berkelanjutan. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Makanya di situ juga ada kawasannya pemukiman itu di daerah das, daerah aliran sungai atau tidak. Kalau Jatirogo yang termasuk daerah das itu adalah Pasean, Jonggo, Wosogo, Sugian, Sidomulyo. Terus ada lagi pertanyaan, apakah kawasan pemukiman tersebut di daerah Siut, SUTT? Tidak. Untuk di Jawa tidak kan, di Sadang, kecuali di Paiton, Probolinggo. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Nah, ini yang ribet. Sadar lingkungan itu yang ribet, Pak. Dulunya desa itu mengedepankan gotong royong jempol gunung. Hampir tahun-tahun akhir ini gotong royong kerja bakti ical gitu. Perkarane dibantu dana desa. Nah, ini yang ribet. Makanya ditanyakan di situ berapa kali dalam 1 tahun orang tersebut ikut kerja bakti. Walaupun tidak pernah ikut, Bapak Ibu ya, nanti diisi senajan cuma 2 kali. Siji wayahe bodo, ape gawa mercon biasanya. Terus kaping loro wayahe sedekah bumi, minimal 2 kali. Telu dengan PHBN. Itu desa sadar lingkungan. Yang ke-13, desa tanggap perubahan iklim. Karena kita duduk di wilayah garis khatulistiwa, iklim kita ada 2, penghujan dan kemarau. Makanya harus sadar iklim. Itu perubahan iklim. Desa peduli lingkungan laut, tidak ada di sini.
desa peduli lingkungan darat, sehingga ada tanaman-tanaman yang bisa menghidupkan sumber mata air. Desa damai berkeadilan, tugasnya Bapak Babin Kamtipmas dan Babinsa. Makanya setiap desa mempunyai Babin Kamtipmas dan Babinsa sebagai mitra desa. Untuk tujuannya apa? Damai dan berkeadilan. Kemitraan untuk pembangunan desa, punya mitra Babinsa, Babin Kamtipmas. BPD juga mitra desa, LP, MD, Karang Taruna, BUMDes. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Semuanya itu harus saling sinergi dengan pemerintahan desa. Oke. Itu adalah tujuan SDGs. Sosialisasi